Yang keempat adalah dividen interim, yaitu di bagian sebelum tahun buku perseroan berakhir. Yang banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan itu adalah dividen tunai dan juga dividen saham. Nah, di dalam saham itu ada yang namanya indeks saham. Ya. Fungsinya untuk apa? Ya. Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik. Ya. Bursa Efek Indonesia menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan juga elektronik. Ya. Saat ini BI ya, mempunyai 7 macam indeks saham. Ya. Ada IHSG, ya, merupakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks. Ada indeks sektoral, ya, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor. Ya. Ada juga indeks LQ45 menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi. Ada juga indeks individual yang merupakan indeks untuk masing-masing saham berdasarkan harga dasar. Ada juga Jakarta Islamic Index, merupakan indeks perdagangan saham syariah, indeks papan utama dan papan pengembangan, indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BI, yaitu kelompok papan utama dan papan pengembangan. Ada juga indeks Kompas 100, menggunakan 100 saham pilihan harian Kompas. Ya. Dan pergerakannya itu per detik, per menit, per jam itu akan berbeda-beda. Ya. Karena istilahnya ketika itu naik atau turun hanya 10 strip saja itu kalau dikalikan dengan uangnya itu begitu besar. Ya. Maka ini yang dimanfaatkan oleh pialang untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Berikutnya adalah menentukan nilai intrinsik. Ya. Jadi analisis fundamental yaitu adalah menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Ya. Jadi nilai intrinsik itu adalah istilahnya contohnya gini, ketika kita punya uang 100.000, ya, itu kan dari tahun 2000 sampai 2020, ini uang 100.000 kan ya uang 100.000. Tetapi untuk daya belinya, ya, untuk semacam apa ya, ketika kita belikan sesuatu itu akan berbeda. Ketika kita pegang uang di tahun 2000 itu 100.000 dengan uang saat ini 100.000 itu akan berbeda dapatnya. Ya, itu adalah nilai intrinsik. Ya, nilai yang sebenarnya dari uang tersebut. Ya. Maka di dalam saham pun juga sama. Ya. Di dalam saham pun juga sama. Apakah uangnya itu berkembang atau tidak, itu bisa dilihat dari analisis fundamentalnya, yaitu menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Datanya nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Ya. Bukan hanya tentang isu, ya, tetapi adalah sebenarnya perusahaan itu sudah menghasilkan profit berapa sih? Nah, itu seperti itu. Bisa juga dengan analisis teknikal, nah, yaitu menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham, harga dan volume penjualan yang telah lalu. Nah, ini pun bisa dilakukan dengan cara apa? Oh, ternyata perusahaan tersebut mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan dari investor. Nah, itu pun juga bisa dilakukan. Di dalam analisis teknikal, terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Ya. Menggunakan grafik atau chart untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Analisis ini menggunakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. Ya. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Ya. Dan informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Ya. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau chart, sehingga para penganut aliran ini sering disebut dengan chartist. Nah, jadi banyak workshop-workshop di luar sana untuk melihat grafik dari sebuah saham, tapi juga kembali lagi
itu bisa benar bisa tidak. Ya, karena apa? Karena tergantung perusahaannya juga. Ya. Biasanya kalau naik terus itu akan turun. Nah, setelah nanti ada titik puncak turun, maka kita lihat nih, oh ternyata turun terus turun terus. Nah, terus berikutnya, oh ternyata mulai ada pergerakan, maka kita beli di angka itu. Nah, nanti kita jual di angka yang maksimal dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari analisis teknikal dari harga dari jual beli sahamnya. Ya. Sedangkan dari analisis fundamental, jadi selain teknikal, kita juga harus menganalisis secara fundamental. Ya. Di mana kita melihat secara global, analisis ekonomi dan pasar modalnya seperti apa, apakah banyak orang yang mulai masuk di pasar saham, ya, analisis industrinya dan juga analisis perusahaannya. Ya. Jadi ini pun juga bisa menjadi isu utama, maka ketika kita bermain saham, maka kita harus mempelajari secara global untuk menganalisis industri dan juga perusahaannya. Nah, bisa jadi industrinya turun, tetapi perusahaannya malah naik. Ya. Atau industrinya banyak, dan ternyata perusahaannya juga naik. Itu pun juga sering terjadi. Nah, jadi maka kita harus melihat secara keseluruhan, baik dari sisi ekonomi dan pasar modal, terus dari sisi industrinya, dan juga dari sisi perusahaannya. Nah, itu secara kasat mata bisa dianalisis. Tapi kalau dianalisis teknikal ini lebih ke memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di pasar saham. Di dalam proses analisis ekonomi, ya, terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, ya, apalagi terhadap suatu perusahaan. Ya. Menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto atau GNP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan juga tingkat bunga. Ya. Jadi secara keseluruhan itu juga akan berpengaruh. Nah, itu kenapa nilai dolar saat ini itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Ya. Ya, karena itu ketika dolar semakin naik, ya, maka otomatis di pasar saham itu akan lesu. Ya. Tapi ketika nilai dolar itu turun, maka perusahaan akan mengalami semacam keuntungan karena pasar akan menjadi lebih bergairah lagi. Nah, jadi itu untuk analisis ekonomi. Nah, berikutnya adalah analisis industri. Ya, diperlukan kenapa analisis industri itu diperlukan? Ya, untuk memilih industri yang memiliki prospek yang lebih menguntungkan. Ya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. Ya. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya, di mana tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam, di mana tingkat resiko industri juga beragam. Ya. Tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Nah, jadi ada beberapa bidang, ya, atau industri yang memang akan terus berkembang juga ada. Contohnya adalah perbankan. Ya, contohnya adalah BBCA atau Bank BCA. Itu setiap tahunnya itu pasti akan meningkat. Kenapa demikian? Karena yang pertama memang perusahaannya itu sustainable. Ya, jadi terus bertahan, terus melakukan inovasi-inovasi perbankan. Ya. Dan hampir semua orang yang hampir banyak orang yang merupakan bisnismen itu pasti punya BCA karena tingkat keamanan yang begitu besar, ya. Sehingga memungkinkan mereka untuk lebih memilih BCA daripada bank lain. Atau kalau pengen lebih stabil lagi, ya, tetapi ya peningkatannya kecil, itu adalah BRI, ya, karena punyanya pemerintah itu juga lebih stabil. Ya. Average dari keseluruhan, ya, industri perbankan itu masih menarik bagi investor. Nah, industri yang lain itu yang
menjadi idola itu adalah industri pertambangan. Nah, terutama pertambangan energi, ya, terutama batu bara. Itu pun perusahaan-perusahaan return-nya tinggi, ya. Karena yaitu mereka kan eh, tidak memproduksi tapi mengambil. Meskipun juga akan ada pengolahan di dalamnya, tapi ya itu kecil, ya. Keuntungannya bisa lebih besar.